sebelah kanan dan bisa di sebelah kiri. Penyebab dari hernia ini bisa disebabkan oleh faktor penuaan, besar buah kelapa seperti ini. Jadi usus yang terjadi kematian jaringan tadi akan dipotong. Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Devi Febriani. Kali ini saya akan membahas mengenai penyakit hernia atau turun berok yang biasa dialami oleh kaum laki-laki. Jadi jenis hernia yang biasa dialami oleh laki-laki ini dinamakan hernia inguinalis. Bisa sebelah kanan dan bisa di sebelah kiri. Pada semua jenis hernia, penyebab dari hernia ini bisa disebabkan oleh faktor penuaan, kemudian bisa disebabkan oleh beraktivitas mengangkat barang-barang yang berat, kemudian batuk yang kronis, kemudian buang air besarnya selalu keras, jadi dia selalu mengedan, kemudian karena hamil, dan juga bisa disebabkan oleh kongenital pada anak-anak. Terjadinya tekanan di dalam perut sehingga menimbulkan kelemahan dari dinding perut, sehingga organ-organ yang ada di dalam abdomen tersebut bisa tampak di permukaan karena menonjol. Tentu saja gejala dari hernia inguinalis ini tampak ada benjolan di daerah paha. Kemudian untuk tahap awalnya biasanya bisa keluar masuk, jadi bisa masuk bisa keluar. Biasanya kalau beraktivitas berat dia akan keluar, jadi terdapat benjolan di daerah situ. Tapi kalau dia berbaring dalam keadaan istirahat, benjolannya tersebut akan hilang. Penderita dengan hernia inguinalis akan pergi ke fasilitas kesehatan bila benjolan tersebut sudah tidak bisa dimasukkan kembali. Ini akan terasa sangat nyeri sekali karena bagian omentum atau usus yang menonjol tersebut terjepit pada cincin hernia. Ini pengalaman pribadi saja ya teman-teman semua. Saya pernah ikut operasi hernia inguinalis yang sudah sampai ke daerah skrotum, ke buah zakar. Omentum dan ususnya tersebut sudah sampai ke buah zakarnya, ke skrotumnya. Ini mungkin sudah mengalami penyakit hernia yang sudah lama. Besar hernia yang keluar dari perut penderita itu sebesar buah kelapa seperti ini. Jadi skrotumnya itu sebesar ini dan isinya adalah usus dan omentum. Bayangkan, buah zakar sebesar ini, dan ini tampak mengkilat sekali. Ini sangat nyeri sekali ya teman-teman semua. Saya pernah melihat langsung ke pasiennya, sangat nyeri sekali. Ini kasus seperti ini akan berdampak berbahaya sekali karena mungkin ini penderitanya sudah lama mengalami hernia tapi tidak ditangani secara tepat sehingga menimbulkan banyaknya organ-organ seperti usus dan omentum sudah masuk ke cincin hernia, ke daerah skrotum. Dan dampaknya bila terjadi penjepitan di bagian cincin hernia, karena cincinnya kecil seperti ini yang masuknya banyak, terjepit, ini akan nyeri sekali. Bila terjepit maka akan mengganggu sirkulasi darah. Bila terjadi gangguan sirkulasi darah akan terjadi kematian jaringan. Apa risikonya bila terjadi kematian jaringan pada pasien hernia inguinalis yang ingkar serata? Ini namanya hernia inguinalis ingkar serata. Jadi sudah terjepit organ-organ dari usus, dari kafum abdomen seperti usus dan omentum tersebut sudah terjepit.
ini dokter bedahnya akan mengambil tindakan reseksi usus. Jadi usus yang terjadi kematian jaringan tadi akan dipotong kemudian disambung kembali. Jadi ini sangat miris sekali karena mungkin beranggapan hernia hanya penyakit biasa karena dia bisa masuk lagi, tidak perlu dioperasi. Tapi resiko kedepannya seperti itu. Kalau sudah terlalu lama, banyak jaringan organ yang masuk, kemudian terjepit, akan terjadi kematian jaringan. Tindakan pembedahan dilakukan bila gejalanya tersebut sudah mengganggu dan mengalami rasa nyeri. Maka penanganan operasi satu-satunya jalan yang bisa diambil oleh dokter bedahnya. Untuk tindakan elektif biasanya akan melalui beberapa proses pemeriksaan seperti pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan radiologi, konsul penyakit dalam, konsul anestesi. Tapi kalau kasus-kasus emergensi yang datang ke ruangan unit gawat darurat, biasanya pemeriksaannya tidak serumit pada pemeriksaan persiapan pada pasien dengan elektif. Dokter yang akan menangani kasus untuk hernia inguinalis ini adalah dokter bedah umum dibantu oleh dokter anestesi untuk tindakan pembiusannya. Pembiusan untuk kasus hernia inguinalis ini akan dilakukan secara spinal anestesi atau regional anestesi dengan memposisikan duduk, dan dokter anestesi akan memasukkan obat melalui tulang belakang di bagian lumbar. Kemudian akan diposisikan telentang untuk posisi pembedahan oleh dokter bedah umum. Untuk kasus-kasus tanpa penyulit, pembedahan pada hernia inguinalis ini akan memakan waktu 60-80 menit. Tapi untuk kasus-kasus yang berat seperti yang saya sudah katakan tadi, untuk memerlukan tindakan reseksi usus, maka pembedahan akan lebih lama, sekitar 2-2,5 jam. Pada laki-laki dewasa, biasanya dokter bedah memasang sebuah alat yang dikenal dengan nama mesh. Ini gunanya untuk memperkuat dinding perut dan mengurangi resiko kambuhnya penyakit hernia ini kembali. Mesh ini berbentuk jaring dan ukurannya bermacam-macam dan berwarna putih. Demikian penjelasan saya mengenai hernia yang dialami oleh kaum Adam. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum.